Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah Ada yang ketinggalan. hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Insyaallah. Syukran katsiran.
Bismillah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري والعقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله Amma ba'da. Jamaah kaum muslimin, jamaah pengajian rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan kita, berikan panjang umur, diberikan pertolongan untuk mengisi sehat dan waktu luang kita untuk mengabdikan diri kepadanya, menambah bekal iman taqwa. Wabil khusus Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kita sudah di bulan Sya'ban. Sya'ban 2 cabang, Rajab dan Ramadan. Dikatakan Sya'ban juga liyatasya'a fihi khairun katsir, karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Bulan Sya'ban. Jadi bulan tempat kita lebih siap-siap lagi menyambut kedatangan tamu yang agung. Salawat dan salam senantiasa kita perbanyak sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pembahasan yang ketiga dari bab yang ke-9. Kita sudah bahas 2 daripada perkataan Umar bin Khattab. Qala Umar radhiyallahu anhu. Telah berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna dzurriyyatash syaitan tis'atun. Sungguhnya keturunan setan atau auladu iblis. Iblis itu ismuhu Azazil, nama aslinya Azazil. Itu ada 9 yang sudah kita bahas. Yang pertama
Zalitun. Yang pertama namanya Zalitun, bahwa sahibul aswaq, yang bertugas untuk menggoda di pasar. Jadi yang pertama, pemimpin syaitan yang diberikan tugas memimpin serangan penggodaan itu di pasar. Nama pimpinannya Zalitun. Itulah yang menggoda para penjual agar penjual itu berbohong. Barang yang rusak dikatakan baru, timbangannya dipermainkan. Tidak hanya penjual, pembeli pun begitu, sehingga dikatakan ketika ada yang bertanya tempat yang paling buruk kepada Rasulullah kemudian mendapatkan jawaban dari malaikat Jibril, itu pasar, karena sering di pasar itu tempat keluar masuknya kabar tidak baik. Akan tetapi bagi yang ingat kepada Allah, sebaliknya, dia akan diberikan keistimewaan yang sangat besar. Nah, jadi buruknya itu bukan orangnya, bukan tempatnya, tapi perbuatannya. Perbuatannya apabila menipu, apabila berdusta, apabila membawa kabar tidak baik, di situ ngadu domba, menggibah, memfitnah. Nah, itu yang tidak baik. Adapun ketika orang mampu di pasar itu mengendalikan diri, jujur, maka dalam hadis pedagang yang jujur itu, pedagang yang mabrur, itu akan dekat posisinya dengan Rasulullah di akhirat. Jadi termasuk usaha yang sangat luar biasa itu usaha berdagang. Begitu juga para pendatang yang datang ke pasar dengan mengamalkan hadis Nabi. Siapa yang masuk pasar membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampuni beribu-ribu dosanya, diangkat beribu-ribu derajatnya, dicatat baginya beribu-ribu pahala. Nah, itu bagi yang ingat. Yang kedua, nama keturunan iblis Wasin, bahwa sahibul musibat. Nah, Wasin ini pemimpin setan yang mengontrol, bertugas kepada orang-orang yang terkena musibah. Orang yang dapat musibah itu ada khusus penggodanya, karena tidaklah Allah memberikan ujian kepada hambanya melainkan untuk dihapuskan dosanya atau diangkat derajatnya. Seorang itu sakit sebentar saja, kemudian ia ridho terhadap ketetapan Allah, maka diampuni dosanya. Nah, jadi musibah, orang yang dapat musibah itu digoda oleh setan supaya tidak jadi mendapatkan kebaikan, supaya tidak terhapus dosa, malah bertambah dosa. Nah, jadi ketika yang terkena musibah tidak ridho, marah-marah, tidak ikhlas, yang pada mulanya akan menghapuskan dosa, tidak jadi, malah bertambah dosanya. Yang pada mulanya akan mengangkat derajatnya, malah turun kelasnya. Nah, jadi ibarat diberikan ujian untuk naik kelas, untuk lulus, digoda. Nah, sehingga
Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita bekal. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mana yang disebut sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terkena musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti yang sudah kita sampaikan, Rasulullah mati lampu beliau ya bahasa kita sekarang lilin beliau padam. Rasulullah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siti Aisyah pun bertanya, wahai Rasulullah, kan sekedar mati lampu, kenapa mengucapkan inna lillahi? Kullu ma sa'al mu'min. Rasulullah menjawab, setiap keadaan yang tidak baik dialami oleh seorang mukmin itu adalah musibah. Apalagi jatuh, apalagi terkena tusukan duri dan sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi musibah itu untuk menghapus dosa, mengangkat derajat. Ada yang bertugas menggoda orang yang terkena musibah supaya tidak dapat naik kelas, supaya tidak terhapus dosa. Maka dari sini kita ingat-ingat, sehingga Rasulullah juga memberikan bekal. Jika ada orang sakit membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin minimal 40 kali. Nah, jadi amalan orang yang sakit itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa maknanya ini? Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Artinya Allah yang berikan kita apa yang menimpa kita. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, hamba ngaku ya Allah, hamba ini zalim. Ampuni dosa hamba. Itu maknanya. Ini amalan Nabi Yunus di perut ikan. Keluarlah. Nah, begitu juga yang amalkan ini sakit, dia akan dikeluarkan dari dosa-dosanya. Yang kedua diajarkan oleh Rasulullah, Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas minimal 100 kali amalan orang yang sakit. Agar dia itu husnuzon kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Allah, katakanlah Allah Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu, tempat bersandar. Apa yang terjadi, tidaklah daun itu jatuh melainkan takdir Allah. Allah nafi', Allah yang memberikan manfaat. Ad-dar, Allah juga yang mendatangkan, yang mentakdirkan adanya mudarat. Tidak akan pernah sampai manfaat itu kepada kita kecuali atas izin Allah. Tidak akan sampai mudarat itu kepada kita kecuali atas izin Allah. Jadi Allahumma la mani'a lima a'taitah. Ya Allah, la mani'a lima a'taitah. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang Kau beri. Jadi tidak perlu kita ngomel-ngomel. Sebenarnya itu saya yang berhak. Sebenarnya saya yang. Allahumma la mani'ah. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah beri. Kalau akan nyampe kepada kita misalnya rezeki uang 1 juta, tidak ada yang bisa mencegahnya sekalipun satu kampung. Kalau Allah mengizinkan memang sampai. Allahumma la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak juga ada yang bisa mencegah apa yang Allah beri. Terbalik. Allahumma la mani'a. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah beri. Wa la mu'tiya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya. Tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah cegah. Tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah cegah. Nah, jadi meskipun satu kampung ingin memberikan kita sesuatu, tapi kalau Allah tidak izinkan, tidak akan pernah sampai.
Begitu pula dengan suatu kezaliman orang. Kezaliman orang dalam bentuk apapun itu tidak akan nyampe kalau Allah tidak izinkan. Begitu juga sihir tidak akan sampai kalau Allah tidak izinkan. Meskipun dia penyihir kelas nomor 1 di dunia. Kalau yang maha menghendaki menyatakan tidak sampai. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Tidak ada yang bisa menolak apa yang Allah tetapkan. Nah, jadi musibah. Dalam musibah itu ada pengguguran dosa, ada pengangkat derajat. Maka di situ ada setan yang bertugas supaya tidak jadi hamba Allah itu naik kelas. Itu nama pemimpinnya Wasin. Siapa yang sakit, reda, ikhlas, Allah ampuni dosa-dosanya. Apalagi dia amalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 kali minimal, qul huwallahu ahad 100 kali minimal. Ketika dia sehat maghfuron lahu, diampuni dosa-dosanya. Jika dia mati maka dia akan melewati sirat ala akufil malaikah, dibantu oleh malaikat cepat kilat. Yang ketiga, wa amma a'wana, namanya keturunan iblis itu A'wan, bukan awan ya, banyak yang dipanggil awan. Ini A'wan. A'wan bahwa sahibus sultan wa yuzayyinuhu bil mazalim. Ini yang bertugas menggoda para pemimpin agar pemimpin itu zalim. Nah, jadi para pemimpin pun ada tugas khusus supaya tidak adil. Karena pemimpin itu, sabda Rasulullah, 3 yang tidak tertolak doanya. Salah satunya pemimpin yang adil. Betapa tinggi derajatnya diangkat oleh Allah pemimpin yang adil. Dalam hadis yang lain, pemimpin yang adil itu dekat dengan Rasulullah kala di hari kiamat. Diberikan derajat yang tinggi. Sebaliknya, pemimpin yang jair itu jauh dia dengan Rasulullah, pemimpin yang zalim. Maka pemimpin itu karena dia dapat mengamalkan hadis khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia yang paling bermanfaat. Nah, jadi jabatan itu bisa untuk mengejar sebaik-baik manusia. Jabatan. Jadi kata Nabi, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada 2, tidak ada sesuatu yang lebih afdol dari keduanya. Ini rajanya kebaikan. Apa itu? Al-imanu billah, iman kepada Allah yang pertama. Yang kedua, an-naf'u lil muslimin, bermanfaat untuk orang lain. Nah, bermanfaat untuk orang lain ini bisa menjadi sebaik-baik manusia. Dan bisa orang itu, semua orang bisa diberikan kesempatan menjadi sebaik-baik manusia. Yang penting sudah jaga sholatnya, jaga kewajibannya, kejar bermanfaat ini bisa semua manusia. Karena bermanfaat untuk orang lain itu yang pertama adalah bil maqal, bil ilmi, dengan ilmu. Yang punya ilmu bisa mengejar sebaik-baik manusia dengan menyebarkan ilmunya. Yang kedua, bil mal, dengan harta. Tidak ada ilmu, harta bisa menjadi sebaik-baik manusia dengan hartanya. Infak, sedekah, berjuang dengan hartanya, bantu orang dengan hartanya, bantu agama Allah dengan hartanya. Tidak punya harta, bil badan, dengan tenaga, bantu orang lain dengan tenaganya, dengan gotong royongnya.
tidak punya tenaga biiljah dengan jabatan. Nah, ini yang jadi pejabat. Apapun jabatannya, yang di kantor, yang di sekolah, yang di puskesmas, yang di pemerintahan, yang di perusahaan, ada jabatan yang untuk kemanfaatan orang banyak, itu bisa menjadi sebaik-baik manusia. Nah, begitu besar kesempatan para pemimpin itu untuk mendapatkan derajat yang tinggi jika dia bertanggung jawab memegang amanah dengan baik. Ada setan yang bertugas supaya dia terjatuh dalam perbuatan zalim, korupsi, tidak adil, menzolimi. Itu nama pemimpinnya yang bertugas adalah A'wan. Wa amma Habab, kemudian yang keempat namanya Habab, bahwa sahibus syarab, ini yang bertugas mengerahkan bala tentara untuk menggoda orang-orang supaya terjerumus dalam minuman khamar. Minuman khamar, sahibus syarab al-muskirat, yang memabukkan. Nah, sekarang ada yang tidak homer, maksudnya bukan dari homer tapi dia hukumnya menjadi homer, karena Nabi menyampaikan kullu muskirin homrun, setiap yang memabukkan homer, wa kullu homrin haram, dan setiap homer adalah haram. Sekarang banyak para remaja yang meracik sendiri dari bahan yang halal. Meracik dari bahan yang halal berubah menjadi memabukkan, maka berubahlah dia jadi haram. Seperti komik, itu banyak di sawit-sawit terkumpul bekas-bekas komik, apalagi banyak campur-campurannya, itu melewati batas sehingga dia mabuk, maka hukumnya homer. Apa namanya juga, oplosan dicampur alkohol dan sebagainya yang seharusnya untuk luka sehingga rusak lambungnya, berubah hukumnya menjadi homer, berubah hukumnya menjadi haram. Nah, itu ada juga yang bertugas supaya manusia itu terjerumus dalam ini, homer ini. Itu namanya Habab. Wa amma Murrah, bahwa sahibul mazamir. Kemudian yang kelima namanya Murrah, itu yang menghiasi orang-orang di musik, termasuk seruling. Ya, jadi musik itu ada yang bertugas di situ supaya manusia benar-benar hilang, maksudnya hilang dari Allah. Ketika hanyut dalam itu, hanyut, lupalah segalanya akhirat. Kita tidak dilarang berbahagia, yang indah-indah. Musik itu bagian dari keindahan. Tapi ketika dia dibawa dalam kehanyutan dunia, melupakan akhirat, apalagi melupakan sholat, apalagi sambil memancing syahwat di situ, disitulah dia haram. Tapi kalau sebaliknya, itu dipakai untuk mengingatkan akan akhirat atau sebuah seni keindahan untuk menguatkan cinta kepada tanah air, kepada manusia, kepada Rasulullah, di situ dipakai untuk kebaikan, maka jadilah dia kebaikan. Jadi bukan musiknya yang haram, tapi dibawa kemana dia perbuatannya.
Nah, oleh sebab itu disinilah kita harus yang punya ilmu mengendalikan diri. Terkendali, tidak terbawa, kemudian sampai melupakan sholatnya, akhiratnya. Apalagi sampai menimbulkan syahwat di situ. Wa amma lakus, adapun lakus bahwa sahibul majus. Nah, lakus ini yang bertugas agar orang itu menyembah selain Allah, termasuk menyembah api. Wa ammal masud, kemudian yang ketujuh masud bahwa sahibul akhbar al-kadzibah yulqiha fi afwahin nas. Ini yang bertugas menyampaikan, membisikkan manusia agar suka menyampaikan kabar-kabar bohong yang disebarkan di mulut-mulut manusia. Wala yajidun laha aslan. Nah, jadi ada setan yang memprovokasi, bertugas untuk membuat hoax, berita bohong supaya disebarkan oleh manusia. Nah, ini kita harus hati-hati. Apalagi sekarang zaman yang paling mudah kita menge-share berita bohong. Sabda Nabi, setiap bercerita apa yang didengar tanpa dia telusuri dulu, menceritakan setiap apa yang didengar tanpa ditelusuri kebenarannya, cukuplah orang itu dikatakan pendusta. Jadi hati-hati kita, baik dari yang langsung kita dengar dari lisan seseorang, apalagi hanya sekedar lewat medsos. Hati-hati karena mudah sekali dirubah-rubah berita itu. Nah, itu sahibul akhbar. Dia menggoda agar manusia itu menebarkan berita-berita dusta, fitnah-fitnah. Jadi dulu Imam Syafi'i pernah disampaikan oleh seorang jamaah, "Hai Imam, ada yang berkata kepadamu dia itu begini-begini, tidak baik lah. Tidak baik tanggapannya kepadamu." Apa kata ditanggapi Imam Syafi'i? "Posisimu ini tidak ada benarnya. Jika yang kau sampaikan ini tidak benar, engkau telah memfitnah seseorang. Jika yang kau sampaikan ini benar, engkau telah mengadu domba." Jadi malam nisfu Sa'ban itu Allah ampuni semua hamba-hambanya yang bertaubat, yang mengisinya. Kecuali yang tidak diampuni adalah illa limusyrikin, yang masih syirik, wa musyahinin, dan yang masih dalam hatinya itu saling mendendam atau mengadu domba, masih. Jadi yang namanya adu domba itu, mengadu domba itu dosa yang sangat-sangat besar karena merusak hubungan baik manusia. Nah, itu setan yang bertugas supaya terjadi itu namanya masud, menceritakan kabar-kabar dusta, bohong, disebarluaskan. Wa amad dasim, adapun yang ke-8 dasim, bahwa sahibul buyut idza dhahara rajul al manzil wa lam yusallim, itu adalah yang bertugas di rumah-rumah. Apabila seorang masuk rumah tidak salam, walam yazkur ismallah, tidak baca bismillah, tidak zikir, nah ini peluang besar si dasim. Jadi adab kita masuk rumah itu adalah ucapkan salam meskipun tidak ada di dalam rumah orang. Kemudian baca bismillah. Diajarkan kita oleh Rasulullah doa masuk rumah. Bismillahi walajana, bismillahi kharajana, wa alallahi rabbina.
tawakkalna. Ucapkan salam, baca bismillah, masuk rumah. Nah, itu nama yang mengontrolnya, panglimanya Dasim. Ini yang menggoda di rumah. Supaya apa? Auqa fi ma bainahum munazah. Supaya di rumah itu terjadi pertikaian, pertengkaran suami istri, keluarga, hatta yaqat talaq, sehingga terjadilah talak, wal khala'a wad darba dan sebagainya. Wakila innahu ismu syaitonit ta'am ya'kulum al insan. Nah, ini juga disebut Dasim ini setan yang membersamai ketika makan. Jadi ketika lupa mengingat Allah, nah itu membersamai. Jadi ini banyak penjelasan yang lain juga, rangkapan-rangkapan tugasnya, termasuk ketika orang menikah, dia ikut membersamai, apalagi pengantin baru, menggebu-gebu lupa baca bismillah, dia duluan setan itu. Maka jangan lupa, maka Nabi pun mengajarkan kita, jika salah satu dari kalian akan mendatangi istrinya jima, kemudian membaca bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ketika dia dikaruniai oleh Allah, qadarullah dikaruniai anak, dari hubungan itu la yadurruhu syaitan, maka anak itu tidak akan bisa dicelakai, dijerumuskan oleh setan selamanya. Jadi doa gituan itu berlindung kepada Allah disebut khusus syaitan, terhindar dari, karena nyata ada yang bertugas nidasim. Nah, jadi kalau tidak mampu baca itu selengkap itu, ya auzubillah minasyaitonir bismillah. Tidak mampu sepanjang itu, ya bismillahirrahmanirrahim. Panjang lagi ya bismillah paling pendek. Kalau bismillah lupa, waduh. Ya. Itulah zikir. Itu pelajaran juga dalam Isra Mi'raj. Beberapa gambaran dalam Isra Mi'raj itu, gambaran kehidupan, salah satunya itu menghindari setan. Ketika Rasulullah dikejar oleh setan itu, disemburkan api, ingin dibakar, Rasulullah zikir, terbakarlah setan itu, mati. Nah, itu artinya pelajaran pertama di sana, ada beberapa banyak gambaran-gambaran pelajaran. Salah satunya untuk menghindari setan adalah zikir. Itu Dasim. Jadinya ingat-ingat di rumah ketika kita marah, ingat-ingat amalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Allahumma ghfir li dzunubi, Allahumma azhib ghaiza qalbi wa ajirni minasyaitonir rajim. Bahkan doa marah pun berlindung dari godaan setan. Doa ketika marah, Allahumma ghfir li dzunubi, Allah ampuni dosa hamba. Allahumma azhib ghaiza qalbi, ya Allah hilangkanlah kerasnya hati hamba. Wa ajirni minasyaitonir rajim, jauhkanlah hamba ya Allah dari godaan setan. Yang kesembilan, walhan, bahwa yuwaswisu fil wudu was salat wal ibadah. Nah, yang kesembilan ini namanya walhan, yang bertugas menggoda orang ibadah supaya terjadi was-was ketika istinja, ketika wudu, ketika sholat, ibadah nih, supaya was-was. Walhan, apa namanya, provokasinya, penggodanya. Wudu udah apa enggak niat ini, sholat kentut atau enggak, ini berapa rakaat, 3 atau 4. Walhan, supaya terjadi was-was. Maka sebelum wudu pun doanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, a'udzubika rabbi, juga berlindung dari godaan syaitan, berlindung kepada Allah. Salat juga gitu, dianjurkan kita qul a'udzu birabbin nas, malikin, supaya terhindar dari was-was.
Nah, intinya semua itu adalah zikrullah, ingat kepada Allah karena Allah yang memiliki semuanya. Ketika kita ingat kepada pemiliknya, jadi contohnya adalah ketika orang dikejar anjing, kemudian dipanggil pemilik anjing itu, nanti pemilik anjing itu cukup memanggil anjingnya langsung jinak dia. Begitu juga yang punya semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya. Setan-setan ketika ingat dengan yang menciptakannya, jadi tidak mampu dia. Jadi kesimpulannya adalah agar kita selalu mengingat Allah awali setiap aktivitas dari tidur sampai tidur lagi. Maka orang yang selalu zikir kepada Allah itu adalah banyak sekali manfaatnya, hikmahnya. Di antara hikmahnya diciptakan setan dan hantu agar kita semakin sering mengingat Allah. Kenapa diciptakan hantu katanya? Diciptakan setan. Apa? Salah satu hikmahnya agar kita semakin sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada tambahan? Nah, pasar online. Ya, betul. Ya, pas. Jadi semua ranah itu adalah zikir. Mau online, enggak online. Ketika kita buka HP, awali bismillah. Karena di HP itu peluang. Kan ada sudah diceritakan oleh Abi Hurairah. Sampaikan riwayat Rasulullah SAW menjumpai dua setan itu kan. Setan yang gemuk dengan setan yang kurus. Itu setiap aktivitas manusia itu selalu pakai baju dia ikut, cermin sisir rambut minyak-minyak dia ikut, maka setannya ikut harum, ikut bagus pakaiannya. Ketika bercermin kan perempuan pasang kerudung, penampilanmu ini tidak keren, coba diikat kerudungnya supaya nampak dadanya indah gitu. Jadi bujuk kan macam. Nah, apalagi kita ber-HP, jangan lupa awali bismillah karena di HP itu banyak keburukan di dalamnya. Liwat yang seksi tuh bagus terus pandang terus lebih nah terus digodakan, maka awali astagfirullah bismillah. Nah, biar hilang. Godaan yang kedua ya nafsu yang lebih berat. Setannya sudah pergi, nafsunya terus ngomong, wah mantap ini mantap terus. Nah, apalagi termasuk tadi yang online. Nah, ini masuk pasar online, baca sudah la ilaha illallah syarikalah. Itu yang lebih istimewa lagi, yang masuk pasar membaca itu dengan suara yang kedengaran supaya orang ikut ingat. Allahu a'lam. Kurang gitu niatnya. Apakah kita ulang atau kita terus saja? Dalam wudu juga begitu. Kadang-kadang kita sudah wudu, sudah berniat, tapi sudah berniat gitu. Tiba-tiba rasanya ada yang kurang gitu. Apakah kita ulang wudunya dan niatnya juga kita ulang gitu. Ya. Jadi was-was itu dari setan dan kalau dipelihara berbahaya. Gimana caranya? Lawan. Jadi lawan. Pernah disampaikan oleh salah satu jamaah murid Maulana Syekh. Maulana Syekh pernah menyampaikan, kalau seorang ulama besar pernah menyampaikan, kalau ada rasanya ragu-ragu sedikit, teruskan. Nggak usah ragu, jangan ikuti ragu itu, biar setan itu kecewa. Itu salah satunya. Biar setan ketika ragu apa, pilih yang hendaknya, artinya sahnya pilih. Biar kecewa. Satu. Yang kedua, Rasulullah
mengajarkan kita untuk membuang was-was itu. Siapa yang di dalam sholatnya kemudian ragu apakah kentut atau tidak, Nabi mengatakan kalau hendak tercium baunya atau kedengaran suaranya, lanjut segitunya supaya kita hilang. Kalau ragu kayak kentut misalnya, Nabi mengatakan kalau hendak kedengaran suara, hendak tercium bau, lanjut hendak kentut. Nah, seperti itu kita diajarkan. Apalagi sekedar ragu, udah apa enggak? Nah, sudah buang saja keraguan. Sholat, ya. Nah, ada perincian. Kalau kita ragu 3 atau 4, maka pilih 3, artinya tambah 1 rakaat. Tapi kalau ada kecondongan itu bukan ragu, itu yakin namanya. 3 atau 4 condongnya, oh ini udah 4 sudah. Yang namanya ragu ini adalah sama kekuatannya antara 3 dan 4, tidak bisa dipilih. Tapi kalau ada pilihan lebih condong, itu yakin namanya. Ikuti condong itu. Tapi kalau sama kuatnya 3, 4 tidak bisa dipilih, itu pilih berarti ambil 3, pilih apa? Ambil 3 berarti tambah 1 rakaat. Nah, itu kalau ragu itu. Tapi kalau masalah niat itu belum. Kalau ragu dalam niat, udah niat atau belum? Belum. Itu kalau niat, ulang niat. Tapi seperti tadi, kalau itu sering terjadi maka jangan diikuti, ambil sudahnya. Maka sebelumnya perhatikan, mungkin kita usolli fardhu kurang dicermati maknanya, coba rubah pakai bahasa Indonesia. Wudu kan, wudu mungkin niatnya dalam hati pakai bahasa Arab, mungkin kurang dicermati maknanya. Ubah aja pakai bahasa yang paling dipahami dalam hati. Nah, supaya saya benar-benar sudah, saya sholat fardu, saya niat wudu untuk menghilangkan, pakai bahasa yang paling dipahami dalam hati. Tidak ada tambahan. Saya pernah juga dulu sholat ya kan ada saya di belakang imam. Karena begitu mereka kedua itu mau berangkat kan ada keluarga itu saya datang, anak ayah itu dan anaknya itu loh. Saya salaman. Begitu sholat itu batal ya. Gimana Ustaz? Oh iya. Kalau yakin batal ya batal. Kalau ingat. Saya mabuk lagi di belakang. Iya. Begitu Ustaz. Ya, kalau ingat sudah salaman ya berarti tidak batal. Wudu baru soalnya. Kalau itu nyata bukan ragu, itu yakin namanya. Tadi ingatnya setelah rakaat kedua, maka apakah mau kita keluar, apa lanjutkan aja dulu sholatnya? Oh, sudah batal. Batal. Itu di belakang kan ada satu ya, enggak. Ya, enggak apa-apa di antara apa namanya? Sama dengan imam yang batal kan? Imam yang batal bisa dia keluar. Pasti ada celah. Sedikit. Saya lanjutkan aja karena Oh, gimana? ya, enggak apa-apa. Keluar langsung. Ya. Tapi kalau ragu, ini wudhu saya masih atau enggak? Masih. Kalau ragu, saya sudah wudhu atau belum? Belum. Nah, itu rumusnya dalam usul fikih. Fikih dijelaskan kita. Saya berani nggak Pak? Mau keluar mau ke masjid kan? Ya. Itu tamu istri saya kan, keluarga gitu loh. Ya. Asal lu kan, nanti wudhunya ada di masjid gitu. Sekarang nggak jadi wudhu langsung. Ya, itu kalau itu lupa. Ya, itu lupa dan yakin. Ya, wajib ulang wudhu, sholat. Yang ragu itu wudhu saya masih atau belum? Masih. Kalau yang diragukan itu, kalau yang diragukan saya sudah wudhu atau belum, maka belum. Berapa menit? Ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita selalu perlindungan, terhindar dari godaan syaitan dan
bisa kita diberikan kekuatan untuk mengendalikan nafsu kita.